Pernahkah Anda menghadapi pintu yang tertutup dengan keras di depan Anda, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda? Nah, hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang seni mengubah keadaan setelah ditolak, terinspirasi oleh filsuf Stoik Marcus Aurelius. Bayangkan Anda berada di dunia di mana setiap penolakan tidak membuat Anda terjatuh, melainkan mendorong Anda maju. Penolakan, sebuah kata yang sering kali menusuk, bisa menjadi batu loncatan Anda menuju kebesaran. Ini bukan tentang menipu takdir, melainkan memahami bahwa terkadang ketidaksetujuan dari alam semesta adalah suatu bentuk tidak yang tersembunyi untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, apakah Anda merasa diabaikan, diacuhkan, atau dianggap rendah? Saatnya untuk membalik skenario. Dalam video ini, kita akan membahas 13 pelajaran powerful yang mengajarkan Anda untuk menguasai kekuatan penolakan. Kami tidak hanya berbicara tentang teori, melainkan strategi dunia nyata yang praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nomor 1, abaikan mereka juga. Ketika hidup memberikan Anda bahu yang dingin dari sikap acuh tak acuh, jangan mundur, bangkitlah di atasnya. Mengabaikan mereka yang mengabaikan Anda bukanlah hal sepele, melainkan pernyataan kuat tentang harga diri Anda. Bayangkan ini, seseorang memutuskan bahwa Anda tidak layak mendapat waktu mereka. Itu adalah kerugian mereka, bukan Anda. Dengan memilih untuk tidak terlibat, Anda mengatakan bahwa Anda layak lebih banyak. Ini seperti memutar cermin menuju mereka, dengan diam mencerminkan perilaku mereka dan menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh. Sekarang, bagaimana Anda melakukannya tanpa kehilangan diri dalam kepahitan? Sederhana, fokuslah pada hidup Anda, tujuan Anda, kebahagiaan Anda. Terjunlah ke dalam aktivitas yang memperkaya Anda, apakah itu membaca, olahraga, mempelajari keterampilan baru, atau hanya menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang menghargai Anda. Ini bukan tentang membalas dendam, melainkan mengambil kembali energi Anda dan menginvestasikannya di tempat yang penting. Terkadang, rasanya menusuk ketika seseorang mengabaikan kita, tetapi alih-alih tenggelam dalam rasa sakit itu, gunakan sebagai katalis pertumbuhan. Bangunlah benteng harga diri dan biarkan sikap acuh tak acuh mereka memantul. Anda tidak hanya bertahan dari penolakan mereka, Anda berkembang dengan gemilang meskipun itu. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kematangan emosional, tetapi juga menjadi bukti kekuatan batin Anda. Ingatlah, nilai Anda tidak berkurang berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk melihat nilai Anda. Tetaplah setia pada diri sendiri dan biarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada diam mereka. 2. Jangan bereaksi secara emosional. Penolakan bisa menusuk membuat Anda ingin bereaksi dan membiarkan emosi Anda berlari liar, tetapi ada senjata rahasia dari panduan Stoik, ketenangan. Saat seseorang mengabaikan Anda, godaan untuk membiarkan frustrasi atau kesedihan mengambil kendali sangat besar. Stoicisisme, sebuah filsafat yang relevan saat ini seperti halnya di Yunani kuno, menawarkan jalan yang berbeda. Ini menyarankan untuk merangkul respons yang tenang dan berpikir matang. Ini bukan tentang menekan perasaan Anda, melainkan tentang tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan Anda. Ketika Anda diabaikan, bukannya marah atau mencari validasi, mundurlah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa ini mengganggu saya? Seringkali, bukan penolakan itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan ketidakamanan kita sendiri. Disinilah kita perlu menjadi praktis. Anda diabaikan, bernapaslah, refleksikan mengapa momen ini tidak mendefinisikan Anda, ini hanya sebuah momen. Stoicisisme mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan dan respons kita, bukan pada perilaku orang lain. Jadi, tetap sopan, tetap baik. Jika Anda ingin berkomunikasi, lakukan dengan ketulusan dan kepedulian, bukan dengan harapan. Pendekatan ini bukan tentang menjadi pasif, melainkan tentang menjadi penguasa emosi Anda. Ini mengakui bahwa harga diri Anda tidak terikat pada persetujuan orang lain.
Kekuatan Anda terletak pada cara Anda merespons, bukan pada bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Itu adalah perubahan permainan. Mengadopsi pola pikir ini tidak mudah, tetapi transformatif. Ketika Anda menguasai ketenangan di hadapan penolakan, Anda tidak hanya menghadapi situasi sulit, Anda berkembang. Anda belajar bahwa kedamaian batin Anda tidak tergantung pada validasi eksternal. Ini adalah perjalanan menuju kepercayaan diri di mana Anda belajar untuk menghargai diri sendiri secara independen. Dengan melakukan ini, Anda menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang nyata. Dan tahu apa? Itu sangat menarik. Orang tertarik pada mereka yang percaya diri, yang tidak roboh pada tanda pertama ketidakpedulian. Jadi, dengan tetap tenang, Anda tidak hanya mengatasi, Anda berkembang. Anda menjadi seseorang yang dapat menghadapi penolakan dan mengubahnya menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. Itulah cara stoik. 3. Hapus mereka dari pikiran Anda. Saat dihadapkan pada penolakan, menguasai seni penyembuhan menjadi alat yang kuat dalam gudang senjata Anda. Ini bukan tentang melupakan atau berpura-pura bahwa penolakan itu tidak menusuk, melainkan tentang mengalirkan pengalaman itu ke dalam sesuatu yang transformatif. Mulailah dengan mengakui penolakan, rasakan dampaknya, tetapi jangan biarkan itu menjadi titik acuan pikiran Anda. Seperti seorang pelaut terampil yang mengarungi laut yang kasar, gunakan ombak untuk membimbing Anda maju, bukan untuk menggulingkan perahu Anda. Mentransformasi penolakan memerlukan perubahan perspektif. Bayangkan penolakan bukan sebagai rintangan jalan, tetapi sebagai tanda detour yang membimbing Anda menuju jalur dan kemungkinan baru. Telusuri kegiatan yang memperkaya semangat Anda dan melebarkan horizon Anda. Telusurilah buku yang menantang pemikiran Anda, ikutilah olahraga yang menguji batas Anda, atau menjadi relawan dalam proyek komunitas yang menawarkan perspektif segar. Ini bukan hanya distraksi, tetapi adalah batu loncatan menuju penemuan diri dan pertumbuhan. Setiap pengalaman baru membentuk sebagian dari diri Anda, membuat Anda lebih tangguh dan lebih dapat beradaptasi. Selain itu, kembangkan lingkaran positivitas, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat dan menginspirasi Anda. Di antara mereka, bagikan aspirasi Anda dan dengarkan aspirasi mereka. Interaksi semacam ini menciptakan lingkungan di mana pertumbuhan saling menguntungkan berkembang. Ingatlah, penolakan bukanlah cermin dari nilai Anda. Itu adalah undangan untuk menemukan kembali dan menciptakan diri Anda. Saat Anda menavigasi perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa apa yang dahulu terasa seperti penolakan yang menyakitkan sebenarnya adalah pendorong menuju jalur yang lebih memuaskan. 4. Tunjukkan value Anda. Penolakan memang menyakitkan, tetapi juga uji ketahanan Anda. Alih-alih layu di bawah beban penolakan, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk memperlihatkan tekad Anda. Ketika Anda diabaikan dalam pertemuan atau diabaikan untuk promosi, tarik napas alih-alih menciptakan badai kasihan diri atau kepahitan. Salurkan energi tersebut ke dalam tindakan konstruktif. Kerjakan proyek yang menyoroti keahlian Anda atau tawarkan diri untuk memimpin inisiatif baru. Nilai Anda tidak berkurang oleh kelalaian orang lain, itu adalah peluang untuk bersinar lebih terang tanpa terpengaruh oleh bayangan penolakan. Ingatlah pepatah lama, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Itu bukan hanya basa-basi, itu adalah rencana aksi. Penolakan bukanlah cermin dari nilai Anda, itu adalah pembimbing ke tempat di mana Anda lebih diperlukan. Jika Anda dilewatkan untuk suatu peran, mungkin itu adalah alam yang menggerakkan Anda menuju sesuatu yang lebih sesuai dengan bakat dan passion Anda. Gunakan ini sebagai pendorong untuk mengevaluasi dan menyelaraskan kembali kekuatan inti Anda. Bagaimana Anda bisa beralih untuk memanfaatkannya sebaik mungkin? Ini tentang menciptakan kisah kesuksesan Anda, di mana setiap rintangan adalah persiapan untuk kembali bangkit. Ini bukan tentang menyembunyikan kekecewaan di balik senyuman, melainkan tentang merangkul seluruh spektrum emosi dan kemudian melangkah maju dengan anggun.
Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan tindakan dan reaksi kita. Saat dihadapkan dengan penolakan, praktikkan empati, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mungkin rekan kerja yang mengabaikan Anda sedang berjuang dengan ketidakamanan mereka sendiri. Perluas pengertian, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bukti kekuatan Anda. Tumbuhlah dari pengalaman ini, refleksikan, pelajari, dan kemudian, seperti burung phoenix, bangkit dari abu penolakan dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Oleh karena itu, penolakan bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu adalah putaran dalam plot yang mendorong Anda menuju versi diri yang paling otentik dan tangguh. Hadapilah dengan bijaksana dan vitalitas pemuda, dan saksikan bagaimana itu berubah dari ketakutan terbesar menjadi sekutu terbesar dalam pertumbuhan pribadi dan kesuksesan. 5. Putuskan kontak. Kesunyian bukan hanya ketiadaan suara, tetapi merupakan alat yang kuat dalam kit emosional Anda, terutama ketika berurusan dengan penolakan. Bayangkan Anda diabaikan atau ditolak, naluri mungkin meminta Anda untuk memperbaikinya, untuk mencoba menjembatani kesenjangan tersebut. Tetapi disinilah Anda membalikkan skenario tersebut dan merangkul kesunyian. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi, tidak mengirim pesan atau menelepon, Anda sedang mundur, dan jeda ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk Anda agar dapat mengkalibrasi kembali, mengingat bahwa nilai Anda tidak terikat pada persetujuan seseorang. Mari kita gali lebih dalam. Kesunyian ini bukanlah sikap pasif, ini bersifat aktif dan strategis. Anda tidak hanya menunggu, tetapi merenung dan tumbuh. Ini adalah waktu untuk fokus kembali pada tujuan, passion, dan kehidupan Anda. Pikirkanlah ini sebagai tombol reset yang memberikan Anda kejernihan dan kekuatan. Periode tanpa kontak ini bukanlah dingin atau tidak baik, melainkan batasan yang Anda tetapkan untuk kedamaian mental Anda. Ini mengatakan, saya menghormati diri saya terlalu banyak untuk mengejar atau merayu. Mindset ini bukan hanya bersifat stoik, tetapi memberdayakan dan berkata banyak tentang harga diri dan kepercayaan diri Anda. Pertimbangkan pesan diam yang Anda kirimkan. Di dunia di mana tanggapan instan diharapkan, keheningan Anda bisa menarik dan bahkan menarik hati. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mudah tergoncang dan memiliki kehidupan yang penuh minat dan prioritas di luar penolakan ini. Ini bukan tentang membuat mereka menyesal atau kembali merayu, tetapi tentang menunjukkan bahwa Anda teguh, berpusat, dan tidak mudah terombang-ambing oleh validasi eksternal. Pendekatan ini tidak menjamin perubahan dalam perilaku mereka, tetapi memastikan perubahan dalam diri Anda, menjadikan Anda lebih kuat, lebih berpusat, dan siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya dengan keanggunan dan ketenangan. 6. Buktikan bahwa mereka salah. Seni menggunakan penolakan bukan hanya tentang membuktikan orang lain salah, tetapi membuktikan kepada diri sendiri apa yang sebenarnya Anda mampu. Ini tentang mengubah kata "tidak" menjadi bahan bakar pertumbuhan. Bayangkan seseorang meragukan kemampuan Anda dalam suatu keterampilan atau tugas tertentu. Inilah kesempatan Anda untuk mengasah keterampilan tersebut, bukan untuk persetujuan mereka, melainkan untuk melampaui batas-batas Anda sendiri. Terjunlah dalam pembelajaran, latihan tanpa henti, dan tampilkan tingkat keahlian yang bahkan Anda sendiri tidak tahu Anda miliki. Ini bukan tentang mengungkapkan diri dengan megah kepada yang meragukan, melainkan secara diam-diam membangun benteng kekompetenan dan keyakinan diri. Sekarang bayangkan dampak dari tindakan Anda daripada kata-kata. Anda tidak perlu mengumumkan rencana atau kemajuan Anda, biarkan hasil Anda berbicara. Jika dianggap tidak kreatif, ambillah proyek yang memamerkan kreativitas Anda. Jika disebut tidak berkomitmen, biarkan tindakan konsisten Anda menjadi tanggapan Anda. Revolusi diam ini dalam self-improvement bukanlah pertempuran melawan persepsi orang lain, melainkan suatu perjuangan untuk keunggulan pribadi. Dan ketika Anda berubah,
narasi dunia tentang Anda juga berubah. Hakikat sejati membuktikan bahwa mereka salah tidak terletak pada mengubah pendapat mereka, tetapi pada mengubah citra diri Anda sendiri. Perjalanan self-improvement Anda tidak hanya akan mengejutkan orang lain, tetapi juga mengubah pemahaman Anda tentang kemampuan Anda. Ini bukan hanya tentang membuktikan bahwa mereka salah, tetapi tentang mendefinisikan ulang apa yang benar bagi Anda. Dan dalam perjalanan ini, kemenangan terbesar adalah menyadari bahwa satu-satunya validasi yang benar-benar penting adalah yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. 7. Keluar dan bersenang-senang. Esensi sejati kehidupan bersinar paling terang ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Menerima kebahagiaan bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga langkah strategis untuk membangun ketahanan. Saat dihadapkan pada penolakan, reaksi umumnya adalah untuk menarik diri dan merenung dalam keasaman pengalaman tersebut. Namun, di sini ada kejutan, lawan naluri itu dengan sengaja mencari kegembiraan. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan Anda, melainkan memberikan tempat baru bagi mereka. Baik itu menjelajahi hobi baru atau mengulang kembali kecintaan lama, tindakan itu sendiri menjadi pernyataan ketidakpatuhan terhadap beban penolakan. Manusia adalah makhluk sosial, dan ada kekuatan besar dalam pengalaman bersama. Dalam perjalanan Anda untuk memanfaatkan penolakan, ingatlah nilai dari lingkaran Anda. Ajak teman-teman untuk hiking, ikut dalam proyek seni komunitas, atau hanya berbagi makanan. Momen-momen koneksi ini melakukan lebih dari sekadar mengangkat semangat, mereka mengkonfirmasi tempat Anda dalam rajutan interaksi manusia. Setiap tawa yang dibagikan, setiap cerita yang ditukar adalah pengingat halus bahwa Anda lebih dari jumlah kegagalan Anda. Anda adalah bagian dari narasi yang lebih besar, yang berkembang melalui koneksi dan ketahanan bersama. Disinilah sihir sejati terjadi, masuklah ke dalam ketidakpastian. Penolakan bisa terasa seperti pintu tertutup, tetapi pada kenyataannya, itu membuka banyak pintu lainnya. Cobalah kuliner yang belum pernah Anda cicipi, kunjungi lingkungan yang belum pernah Anda jelajahi, atau hadiri lokakarya tentang topik yang asing bagi Anda. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya sekadar distraksi, mereka adalah peluang untuk pertumbuhan. Setiap pengalaman baru menambah lapisan pada karakter Anda, membuat Anda lebih dapat beradaptasi, lebih empatik, dan lebih siap menghadapi lika-liku kehidupan. Ingatlah, tujuannya bukanlah untuk melupakan penolakan, tetapi untuk tumbuh dari situ, menjadikan setiap penolakan sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih kaya dan berwarna. 8. Bangun status sosial Anda. Bayangkan Anda berada di suatu ruangan, diabaikan, hampir tak terlihat. Disinilah terletak peluang tersembunyi Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah momen-momen penolakan seperti ini menjadi pemicu pertumbuhan pribadi. Alih-alih mencari validasi, fokuslah pada peningkatan diri dan keterlibatan dalam komunitas. Ini bukan tentang mendaki tangga sosial, ini tentang mendaki tangga pengembangan diri Anda sendiri. Kegiatan seperti kebugaran fisik, menjelajahi hobi, atau kemajuan dalam karir Anda bukan hanya tugas. Mereka adalah alat-alat Anda untuk membentuk diri yang lebih kuat dan tangguh. Pikirkan tentang berbagi perjalanan Anda, bukan untuk tepuk tangan, melainkan untuk koneksi. Saat Anda berbicara tentang minat atau pencapaian Anda, biarkan itu menjadi jembatan untuk menemukan orang lain yang resonan dengan cerita Anda. Ini bukan strategi untuk mengumpulkan pengikut, melainkan upaya tulus untuk menemukan jiwa-jiwa sejalan. Dengan terlibat dalam kegiatan sukarela atau jaringan, Anda tidak hanya menambahkan baris-baris pada resume Anda, tetapi juga menenun sebuah tapestri hubungan yang berarti. Pendekatan ini sangat berakar dalam filsafat Stoik di mana pertumbuhan pribadi dan kontribusi pada kebaikan umum saling terkait. Dalam membangun status sosial Anda, niatannya sangat penting. Ini bukan pencarian popularitas, ini adalah perjalanan menuju menjadi versi diri yang lebih baik. Setiap langkah yang Anda ambil seharusnya menjadi langkah menuju perbaikan,
dengan efek bergelombang yang meningkatkan komunitas. Pergeseran perspektif ini sangat penting. Ini bukan tentang terlihat, melainkan tentang melihat diri Anda tumbuh dan pada gilirannya membantu orang lain tumbuh. Mindset stoik ini adalah alat yang kuat dalam menavigasi dunia modern, mengubah gelombang penolakan menjadi gelombang positif transformasi. 9. Bertindak seolah-olah mereka tidak ada. Ketika dihadapkan dengan seseorang yang mengabaikan Anda, terkadang respons yang paling kuat adalah yang tenang. Ini bukan tentang menjadi kecil hati atau dingin, melainkan tentang menghormati ketenangan diri Anda sendiri. Jika seseorang memilih untuk mengabaikan Anda, biarkan mereka. Jangan buang energi Anda untuk mencoba menarik perhatian mereka atau memulai percakapan. Sebaliknya, alihkan perhatian Anda dalam suasana sosial seperti pesta. Ini mungkin berarti berpaling ke seseorang yang menghargai kehadiran Anda, dan mulailah percakapan di sana. Ini tentang mengakui bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Di tempat-tempat tak terhindarkan di mana Anda harus berinteraksi dengan orang ini, pertahankan profesionalisme. Pertahankan percakapan singkat, to the point, dan bebas dari kedalaman pribadi. Ini bukan tentang memamerkan diri kepada mereka, melainkan tentang menunjukkan keberadaan Anda sendiri dengan menjaga semuanya bersifat bisnis. Anda tidak memberikan ruang untuk drama yang tidak perlu. Ini adalah sikap yang mengatakan, saya di sini untuk hal yang penting, bukan untuk permainan. Pendekatan ini membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang penting, menjaga Anda tetap teguh dan tidak tergoncang oleh sikap acuh tak acuh. Pada akhirnya, jika pengabaian terus berlanjut, peluklah kekuatan untuk pergi. Ini bukan kekalahan, melainkan retret yang strategis. Ini tentang memahami bahwa energi Anda lebih baik diinvestasikan di tempat lain, dalam hubungan dan usaha yang membawa Anda kegembiraan dan pertumbuhan. Dengan memilih untuk tidak terlibat dalam perjuangan satu pihak, Anda tidak hanya bergerak melewati seseorang, tetapi juga menuju peluang yang lebih baik, interaksi yang lebih sehat, dan keadaan pikiran yang lebih damai. Respons Anda terhadap sikap acuh tak acuh bukanlah gambaran kekalahan, tetapi merupakan bukti kekuatan dan rasa hormat diri. 10. Berikan mereka perlakuan diam. Memilih diam di hadapan sikap acuh tak acuh bukanlah tentang mendapatkan keunggulan, melainkan tentang mempertahankan martabat Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan keheningan bukan sebagai cara untuk memprovokasi atau memanipulasi, tetapi sebagai alat untuk introspeksi diri dan penguasaan emosional. Ketika seseorang mengabaikan Anda dan Anda merespons dengan diam, biarkan diam tersebut menjadi periode introspeksi. Ini adalah waktu untuk memahami perasaan Anda, menyaring pikiran Anda, dan menemukan kejelasan. Ini bukan tentang menghukum orang lain, tetapi tentang menjaga kedamaian batin Anda. Dalam keheningan ini terdapat peluang mendalam untuk pertumbuhan pribadi. Ini bukan tentang menutup diri, tetapi tentang membuka diri pada diri sendiri. Stoicisme mendorong kita untuk menggunakan momen-momen ini untuk merenungkan tentang kebajikan, nilai-nilai kita, dan bagaimana kita ingin berinteraksi dengan dunia. Ini adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri mengapa ini mengganggu saya, apa yang dapat saya pelajari dari ini, dan bagaimana saya bisa tumbuh. Jenis keheningan ini bersifat konstruktif, bukan destruktif. Ini adalah saat untuk memperkuat karakter Anda dan menyelaraskan respons Anda dengan prinsip-prinsip Anda. Jadi, jika Anda memilih untuk tetap diam, biarkan itu menjadi pilihan yang sadar berakar pada perawatan diri dan kebijaksanaan. Ini adalah keputusan untuk menghindari terlibat dalam perilaku yang di bawah taraf Anda seperti manipulasi, balas dendam, atau kepicikan. Sebagai gantinya, ini adalah pelukan panggilan stoikisme untuk keterkendalian diri dan pengendalian diri. Dengan memilih untuk tidak merespons, Anda tidak hanya mengabaikan orang lain, tetapi juga mendengarkan diri sendiri dengan penuh perhatian. Ini adalah praktik untuk menjaga ketenangan Anda, fokus pada perjalanan pribadi Anda,
dan mewujudkan ideal stoik tentang ketenangan di tengah-tengah kesulitan. 11. Jangan merayu perhatian. Di hadapan sikap acuh tak acuh, cara stoik bukanlah dengan merayu perhatian, tetapi sebuah panggilan untuk menanamkan diri dalam harga diri dan kemandirian Anda sendiri. Ketika seseorang mengabaikan Anda, bukanlah sinyal bagi Anda untuk tampil lebih keras agar diperhatikan mereka. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk membalikan pandangan ke dalam dan mengukuhkan nilai diri Anda sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa harga diri kita tidak seharusnya menjadi ayunan yang terombang-ambing oleh perhatian orang lain. Ini tentang menjadi teguh dalam pandangan diri Anda sendiri, mengetahui bahwa nilai Anda bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan. Terlibatlah dalam passion dan usaha Anda dengan hati yang penuh kemandirian. Ini bukan tentang pamer untuk membuat seseorang menyadari apa yang mereka lewatkan, melainkan tentang menyadari sendiri apa yang Anda bawa ke meja. Nikmati kegiatan yang memenuhi Anda, berhubunganlah dengan orang-orang yang menghargai Anda, dan kembangkan kehidupan yang membuat Anda bangga. Ini bukanlah tindakan pasif, melainkan sebuah pelukan hidup Anda sendiri yang penuh semangat dan aktif. Ini tentang terlibat begitu dalam pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi Anda sehingga kebutuhan akan validasi eksternal mulai memudar menjadi tidak relevan. Jadi, alih-alih mengejar perhatian yang cepat berlalu, investasikan waktu pada diri Anda sendiri. Bangun kehidupan yang membuat Anda puas, independen dari bagaimana orang lain melihatnya. Biarkan keyakinan dan keyakinan diri Anda menjadi hasil dari perkembangan dan pencapaian pribadi Anda, bukan pertunjukan untuk penonton. Pendekatan stoik ini bukan hanya tentang menghadapi penolakan, tetapi tentang mengatasi dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, perjalanan pertumbuhan dan pemenuhan diri Anda sendiri. Dengan mengubah penolakan menjadi kesempatan untuk memperkuat tekad dan mendalamkan pemahaman Anda tentang nilai diri. 12. Bersikaplah baik namun menjaga jarak emosional. Bahkan ketika dihadapkan dengan sikap acuh tak acuh, pilihlah untuk merespons dengan kebaikan tetapi pertahankan dunia emosional Anda yang terfortifikasi. Ini bukan tentang menjadi terlihat dingin, melainkan tentang melindungi kedamaian batin Anda. Ketika seseorang mengabaikan Anda, wajar jika Anda merasa terluka atau frustrasi, namun stoikisme mengajarkan kita untuk menyambut momen-momen tersebut tidak dengan gejolak emosional, tetapi dengan hati yang tenang. Tawarkan senyuman, salam sopan, atau harapan sederhana untuk hari yang baik, tetapi lakukan tanpa beban harapan. Kebaikan Anda adalah hadiah, bukan transaksi. Menjaga jarak emosional bukanlah tentang membangun tembok, melainkan tentang menarik garis. Ini adalah pemahaman bahwa sementara Anda dapat mengendalikan tindakan Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain merespons. Jarak ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan rasa hormat pada diri sendiri. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan tindakan orang lain mengatur keadaan emosional Anda. Dengan tetap baik namun menjaga jarak, Anda mengatakan, saya memilih untuk tidak membiarkan sikap acuh tak acuh Anda mengganggu keseimbangan saya. Pendekatan ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi memberdayakan Anda. Jalur kebaikan ini yang digabungkan dengan jarak emosional adalah perwujudan kuat dari kebijaksanaan stoik. Ini adalah keseimbangan yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan anggun, tetapi tetap teguh dalam integritas emosional Anda sendiri. Ini adalah demonstrasi rasa hormat untuk diri sendiri dan untuk orang lain, serta bukti kematangan dan pemahaman Anda. Dengan cara ini, Anda menavigasi penolakan dalam hidup bukan dengan pahit atau luka, tetapi dengan rasa ketenangan dan martabat batin yang tak tergoyahkan. 13. Jangan ungkapkan perjuangan Anda. Ketika seseorang mengabaikan Anda, godaan untuk menunjukkan perjuangan Anda bisa sangat besar. Namun stoikisme mengajarkan kita seni mempertahankan ketenangan. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja, tetapi tentang ketahanan internal. Menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh bukanlah akting palsu,
melainkan pantulan stabilitas batin yang sejati. Lanjutkan hidup Anda dengan semangat dan determinasi yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan pertunjukan untuk orang lain, melainkan bukti kekuatan Anda sendiri. Pendekatan ini bukanlah untuk menyangkal perasaan Anda, akui perasaan tersebut, tetapi jangan biarkan mereka menjadi kapten kapal Anda. Biarkan ketenangan dan keyakinan diri menjadi panduan Anda. Ini tentang mengendalikan apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan Anda, tanggapan Anda, dan sikap Anda. Dengan melanjutkan hidup Anda dengan percaya diri, Anda tidak hanya menunjukkan kekuatan kepada orang lain, tetapi Anda juga mengingatkan diri sendiri akan hal itu. Ini adalah cara halus namun kuat untuk menegaskan bahwa nilai diri Anda independen dari pendapat atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, dengan tidak mengungkapkan perjuangan Anda merangkul filsafat Stoik tentang ketahanan emosional. Ini bukan tentang menyembunyikan emosi Anda, melainkan tentang mengelolanya dengan cara yang menjaga martabat dan harga diri Anda. Ini adalah demonstrasi kebijaksanaan dan integritas, menunjukkan bahwa Anda berakar pada karakter Anda sendiri dan tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Respons Anda di hadapan penolakan tidak hanya untuk dunia melihat, tetapi juga merupakan cermin yang mencerminkan keteguhan dan stabilitas batin Anda sendiri. Kita telah bersama-sama melalui belokan dan tikungan dari psikologi terbalik, mengungkapkan 13 pelajaran kuat tentang mentransformasi penolakan menjadi alat untuk kesuksesan Anda. Ingatlah, setiap penolakan yang Anda hadapi adalah batu loncatan menuju ketahanan, sebuah pelajaran dalam stoisisme yang mengajarkan kita untuk mengarahkan kekuatan batin kita. Sekarang saya tantang Anda untuk menerapkan wawasan-wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Terimalah penolakan bukan sebagai kemunduran, tetapi sebagai pemicu pertumbuhan dan penemuan diri. Saya sangat ingin mendengar kisah-kisah keberhasilan Anda. Jadi tekan tombol subscribe, bunyikan bel pemberitahuan, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan perjalanan Anda, kemenangan, bahkan kesulitan Anda. Jika Anda kehilangan kata-kata, cukup ketik kekuatan dalam kesulitan untuk menunjukkan bahwa Anda telah melewati sesi ini. Interaksi Anda memberdayakan komunitas ini, membimbing kita menuju kebijaksanaan, pemahaman, dan terutama seni mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Berikut untuk menguasai seni ketahanan stoik bersama-sama. Tetap stoik,